Salam, salam sadis, salam hari Selasa, salam koreksi. Potong bebek angsa ya, di sorong atas, sorong ke bawah lagi. Ya seperti itu kemarin yang udah saya bilang, market Senin manipulasi agak ini, makanya saya bilang di TP, yang udah cuan langsung TP. Nah ternyata bener kan, drop lagi harganya. Kemarin semalam sempet sampai ke 28.500 ya. Terus akhirnya drop, begitu data PMI keluar, di situ emas anjlok juga, BTC pelan-pelan mulai drop begitu. Emas yang wah gila ya. Kemarin saya udah bilang sell posisi mungkin masih drop, tapi saya nggak berani ini karena lihat mungkin saya nggak nyangka bisa ini drop. Semalam lebih dari $20 gitu, 1% lebih dia drop, lumayan tebal ya dropnya emas. Ya buat yang mau beli fisik sih udah bagus, saatnya cicil ya. Apakah emas masih bisa drop? Bisa aja turun dikit lagi, tapi ya nggak ada yang tahu pasti gitu ya. Tadi saya ada masuk dikit emas pas dia agak ini market Asia, saya pikir kan di 18.19 udah saya masuk, nggak selang nggak lama justru dia agak drop lagi. Aduh kecepatan dikit ya, saya pikir dia nanti mantul dikit, ya udah saya TP. Dia sempet ke 18.15 tadi kalau nggak salah ya, tapi ya biarlah rezeki, saya lihat nanti bisa dapat dikit mantul, ya udah saya TP gitu. Kondisi karena gatal aja tadi saya lihat, market Asia masa pagi banget udah minus $9 something, ternyata sempet 12 hampir $13 tadi, sempet drop ke 18.15 tadi, kecepatan setengah jam saya. Kalau agak bisa dapat lumayan tadi itu ya, tapi ya rezeki disyukurin, dapat tipis juga ya, nggak apa-apa lah. Kalau kita lihat market cap drop ya, BTC hari ini saya buat video. Kemarin market cap kan di 1 triliun, 11 billion, ini drop 2 billion ya. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 09 billion, dia drop 1,8%. Tapi volume naik. Nah dia drop ini banyak yang serok juga kayaknya ya. Volume naik 28,6% di 43,6 billion. Yang artinya ya kalau lihat fear and greed-nya orang netral, orang masih percaya. Awal-awal Oktober ini mungkin market masih naik, mungkin mereka serok gitu ya. Ya kita lihat lah, tapi dominance-nya menguat juga. Aduh bullshit, BTC dominance malah di 49,4, makanya altcoin agak koreksi juga gitu. Tapi ya bagus juga kalau ada yang serok, mereka yang mau swing tipis cari yang ini kan ya, lihatlah. Tadi pagi BTC daily-nya nutup di 27.490 something ya, hampir 2, dia nggak mau nutup di 275, dia 274 gitu ya, yang artinya possible masih bisa down dulu ke bawah juga. Kalau lihat candlenya itu ya, minggu-minggu ini mungkin masih di posisi bawah gitu ya, kita lihat lah. Ini saya buat video BTC posisi di $27.583, ETH di 1.665, BNB $215, XRP 51, XRP nggak berubah kemarin sama 51 sen ya. Cardano juga nggak berubah 26 sen ya. Solana yang drop balik ya, kemarin sempat ke $24, ini 23 something. Ya ada yang sebagian koreksi, tapi ya masih nggak gimana ya. Avax untung kemarin udah saya TP ya kan.
Untung itu sama itu apa kemarin habis saya buat video juga langsung saya TP, saya lihat. Ya, ini coba kita lihat, tunggu dikit lagi, mana tahu dia akan ada koreksi lebih ke bawah dikit lagi, baru coba cari buat swing ya. Ini masih tanggung, kalau saya lihat sih masih agak, misalnya tadi ada yang si Purba dia bilang di 74 dia udah ambil PP, saya rasa mungkin masih bisa drop, saya bilang ini 73 ya. Ya lihatlah, mungkin masih bisa koreksi dikit sampai besok, coba kita lihat ya. Event semalam itu yang ngaruh itu PMI, nggak nyangka ya PMI-nya dia malah plus loh, gila ini setelannya. ISM Manufacture Employee gila bisa naik 51,2 ya, dimana diprediksi agak drop dikit, yang sebelumnya 48,5, forecastnya 48,3 loh, ini 51,2 loh. Wow, yang lebih ini lagi yang ngefek. Nah itu tergantung yang mana diambil gitu ya. Kemarin itu ISM Manufacture PMI-nya yang di mana previousnya 47,6, forecastnya naik sedikit. Saya aja kemarin dia naik dikit, saya masih ragu 47,7, saya nggak yakin. Saya bilang mungkin ya kalau dia poles segitu, saya pikir ya mungkin lah di start. Nggak nyangka naik loh 49 PMI. Tapi manufacture price-nya drop lumayan gitu, dropnya juga lumayan gitu. Nah market diambil lah manufacture PMI-nya ini untuk diolah ya kan. Habis keluar ini berita yang dibahas, wah PMI naik 49,0 gitu kan, langsung emas drop, wah merah tebal. Nah kripto juga mulai pelan-pelan drop gitu ya. Emas yang volatile sekali ya. Nah kripto rupanya juga bandar nyanyi potong bebek angsa, dia mainkan, dia sorong sampai ke 28.500 ya, baru diturunin. Tapi ya untung turunnya nggak sadis, dia turunnya kalau kita lihat grafiknya bertahap gitu ya. Nah kita lihatlah nanti untuk malam ini, hari Selasa. Sebenarnya untuk Selasa nggak ini satu yang ini yang dipantau JOL opening ya, jam 9 malam. Jam 8 ada FOMC member boosting. Minggu ini kok banyak sekali speak orang-orang Fed ya sama FOMC. Ini jam 9 kalau lihat ini job opening, JOL, ini ngaruh, ini pengaruh ke market ini ya. Ini juga harus dipantau jam 9 malam waktu Indo. Ada mengalami penurunan kalau lihat forecastnya, yang sebelumnya 8.827 million ya, dia 8.827 juta, gimana? 8 million, 8 juta, 827 ya. Nah dia punya forecast, dia di posisi 8,8 million juga sih ya. Jadi sedikit turun 0,27 gitu ya. Ini yang job opening ya, tergantung, ini kadang sulit kita tebak mereka ngaturnya, kadang dinaikkan.
Seperti ini yang employee malah naik, manufacture employee kan malah mengalami kenaikan. Tapi kalau dia ngikut forecast, ya mungkin hari ini, malam ini dolar sideways, mungkin ya drop tipis gitu kalau dia ikut forecast ya. Minggu ini untuk market Asia, Cina holiday sampai Jumat ini minggu. Tapi dia ada untuk keluarkan ini Hang Seng gitu ya ada. Tapi sebagian nggak ini. Dia Cina National Day sampai hari Jumat nggak ini. Kalau untuk hari ini holiday Cina sama South Korea ya, mereka holiday. Ya paling malam ini yang agak ngaruh market nanti jam 9 Jol opening. Jol opening kita lihat lah. Ya. Kalau posisi saat ini masih, kalau mau masuk, mau cicil untuk swing juga agak tanggung dikit, masih saya berharap masih bisa drop dikit lagi gitu. Kalau dilihat dari ininya, saya tunggu dulu lah. Kalau dia agak ini, baru saya coba ambil. Soalnya kalau tanggung juga sekarang ini naik hijau, kebanyakan juga hijaunya nggak tebal. Ya kalau laki 1-2 koin tepat kita ini yang bisa disorong, bisa 20-an%, 30%, itu udah bagus sekali gitu kondisi sekarang ya. Sekarang rata-rata naik 5-10% koin-koin gitu. Maka kita lihat kalau dia bisa drop agak ke bawah lagi, baru di situ kita ambil gitu. Tunggu dikit lagi lah. Hari ini saya nggak ambil, saya masih tunggu untuk swing ya, altcoin ya. Saya masih tunggu dikit, lihat masih bisa ini nggak. Sabar dikit lah. Jadi hari ini saya tadi ambil emas saja, sedikit gatal tangan karena saya pikir ini market Asia lagi Cina holiday, Korea holiday kan, masa disorong lumayan udah cepet sekali minus. Oh ini di stylean, saya pikir nanti mantul balik, makanya saya ambil buy waktu di 18.19. Nggak taunya masih agak dia drop lagi tadi ke 18.15. Kalau dapat di 18.15 lumayan juga tadi ya kecepatan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya rezeki. Lihatlah nanti malam kalau dia bisa dapat dikit, ya udah saya TP aja. Ya, market ya gitu ya, kita lihat lah. Market masih nggak stabil, jadi juga malah seperti kemarin pas naik itu kan saya udah ingat, hati-hati jangan FOMO, saya udah ingatkan karena market belum ada ini ya, jangan terpengaruh sama YouTube luar gitu. Bule itu kan sedikit naik udah wah ini Oktober katanya kan ini akan ke sekian lagi katanya, tarik dia garis, ternyata belum, karena seperti kita perkirakan putaran duit di market kayaknya kering gitu. Itu alasan pertama. Juga kedua, faktor politik ekonomi itu kan selalu bersinggungan gitu, dimana faktor politik juga sedang orang masih keraguan untuk soal debt ceiling, bill-nya ini juga 45 hari ke depan itu masih masalah. Ini juga masih berantem di dalam mereka. Nah, berita hari ini saya lihat justru yang dari Republikan nyerang orangnya sendiri, si Kevin McCarthy. Mereka curiga main dua kaki gitu. Sama Biden ada deal rahasia gitu. Makanya orang dari Republikan si Matt Gaetz ya, itu dia udah hari ini kalau nggak salah tadi pagi saya baca, berarti sana malam dia udah masukkan file untuk keberatan, dia mau geser ini, dia mau turunkan si Kevin McCarthy sebagai
House Speaker, ya. Karena buat dia lu main dua kaki gitu. Lu bukan orang Republik, you just to pro ini. Jadi banyak drama kemarin itu sebelum pas itu ya. Ada lagi yang orang Demokrat dari New York, Jamal Bowman, pakai tarik ini alarm kebakaran ya. Jadi dia pengen stop itu ini, dia mau gagalkan supaya nggak jadi ini votingnya gitu. Dia pengennya gagal gitu, shutdown. Tapi nggak nyangka, dia nggak tahu bahwasanya ternyata si McCarthy ini udah bawa dealing yang lain yang dia bilang jamin, mungkin dari belakang udah ada deal, makanya orang Republikan marah. 4 hari lalu dia bawa itu yang ditolak sama Demokrat, ya kan? Karena itu mereka batasi spendingnya banyak. Republikan nggak setuju spending untuk bill untuk Ukraina, banyak lah. Terus border security gitu kan. Nah, ternyata diam-diam ada deal, si McCarthy ini bawa kesepakatan yang lain. Nah, dengan yang dirangkum itu dengan waktu yang mepet, banyak yang udah nggak sempet baca apa isinya gitu, ya kan? Cuma mungkin udah ada kong kali kong, jadi orang Demokrat akhirnya sign, udah kasih signal lah mungkin kan. Nah, disinilah orang-orang Republikan curiga. Sebagian kalau saya lihat ini beritanya, ada sekitar 90-an orang Republikan yang tolak, say no gitu ya. Nah, total yang setuju Republikan sama Demokrat ada 200 lebih. Itu gabungan 200 vote, 200 something vote, itulah ya, akhirnya dibilang kesepakatan. 90 nolak. Nah, 90 itu orang Republikan yang nolak kesepakatan itu. Karena nggak sesuai seperti 4 hari lalu deal yang dibawa itu beda gitu, ya. Nah, maka di situ sekarang di dalam juga gontok-gontokan gitu. Jadi kalau udah di dalam sesama partai aja udah gontok-gontokan, kayaknya si Kevin McCarthy mau digeser, tapi bisa digeser atau enggak ini juga politik kan, seberapa kuat dukungannya, terus seberapa kuat yang ngelawan dia juga, yang protes ke dia gitu. Ya, jadi 45 hari ke depan juga masih masalah itu. Makanya orang yang lihat kondisi ini, mereka masih hati-hati, apa aja bisa terjadi ke depan. Ini akan panas gitu kan. Ke depannya mungkin kalian lihatlah, akan banyak yang akan resign juga kayaknya, senatnya, orang kongresnya ya, akan banyak yang mundurkan diri atau diundurkan. Seperti si Jamal Bowman yang tarik itu kayaknya udah ini ditendang keluar dari Kongres gitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi, yang drama-dramanya. Kita sebagai plankton yang pantau ini ya tetap harus hati-hati, jangan sampai jadi sangkuter masuk perangkap mereka. Itu aja sih ya. Kondisi saat ini kita cuma lihat momentum. Kalau ada yang bisa kita dapat, bisa ini ya kita ambil. Kalau enggak, kita sabar tunggu gitu. Oke, begitu aja pembahasan di hari Selasa ini. Saya masih tunggu dikit lagi, mungkin masih bisa koreksi sebagian ya, lihatlah nanti. Hari ini saya kripto masih tunggu lah ya, ambil emas dikit hari ini. Jadi begitu aja video hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.